Lalu Gibran kan kader PDIP, Bobi kader PDIP, Bobi doang yang dipecat, Gibran enggak. Padahal Gibran pelaku utamanya. Berani nggak PDIP memecat Gibran? Sebagai partai pejuang marhaini, sebagai partai pejuang pemikir, harus menunjukkan integritas itu ke rakyat, bahwa inilah PDIP. Nah teman-teman, kita perlu ketahui bahwa Pilpres sebentar lagi akan berlangsung. Bang, seorang Ibu Megawati Soekarno Putri, atau dari Partai PD Perjuangan, teman-teman dari sana, dan hari ini kita ketahui bahwa Gibran juga telah resmi masuk sebagai cawapres daripada seorang Prabowo Subianto untuk melawat dua kandidat yang lainnya. Nah, seorang Gibran ini kan adalah anak sulung daripada Pak Jokowi. Dan ketika Mas Gibran ini masuk sebagai cawapresnya Pak Prabowo, itu juga menjadi kontroversial di kalangan masyarakat. Sehingga sampai pada politisi-politisi senior, termasuk Ibu Megawati sendiri pun, beberapa waktu yang lalu sempat mengeluarkan statement atau bicara di media terkait dengan upaya-upaya kecurangan yang kemudian nanti terjadi di Pilpres mendatang ini. Bagaimana tanggapan Abang soal pernyataan Ibu Mega ini soal itu? Baik itu Hasto maupun Ibu Mega. Ya, mereka ini teman-teman di PDIP ini berusaha lempar batu sembunyi tangan. Justru perangkat penyelenggara ini dibentuk oleh komponen-komponen yang memiliki basis ideologis, basis regenerasi kader, dan kursi di parlemen. Itu artinya perangkat penyelenggara ini tidak bisa dipegang kendali oleh presiden. Karena mereka adalah lembaga ad hoc yang independen dari sisi struktur ketatanegaraan. Jadi kalau isu seperti ini dimainkan oleh kandidat tertentu, itu menandakan ada namanya semacam ketakutan akan kalah pada kompetisi Pilpres kali ini. Justru kalau berdasarkan fakta yang ada saat ini, yang memobilisasi perangkat negara untuk memenangkan kandidat tertentu adalah teman-teman di PDIP. Hari ini kita tidak bisa pungkiri, tersebar luas di media sosial, ada pejabat bupati Kabupaten Sorong di Papua Barat Daya melakukan fakta integritas untuk memenangkan pasangan tertentu. Di situ disebutkan subjeknya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar ini adalah calon presiden yang direkomendasikan oleh partai PDIP itu sendiri. Ini artinya usaha untuk bagaimana berdasarkan pepatah lempar batu sembunyi tangan. Jadi mereka pelakunya, mereka sutradaranya, lalu memainkan isu seakan-akan mereka tidak melakukan apapun soal indikasi kecurangan pemilu itu. Makanya narasi-narasi seperti ini jangan lagi diproduksi. Sebaiknya dari ketiga kandidat ini berkompetisi secara fair play, adu gagasan, adu program, mencari simpati hati rakyat. Itu lebih terpenting daripada memproduksi isu-isu seperti ini. Kita tidak bisa munafik lagi. Siapa sih sebenarnya yang mengkabiri demokrasi kita? Hari ini udah bukan lagi jadi rahasia publik bahwa tersebarnya fakta integritas ini menjadi sebuah validasi bahwa yang melakukan kecurangan itu bukan dari kelompok yang diserang oleh PDIP itu sendiri. Jadi kalau memang ada isu-isu bahwa akan ada memobilisasi perangkat negara, alat-alat negara untuk memenangkan kandidat tertentu, saya pikir kami di Prabowo Gibran tidak memiliki moralitas demokrasi seperti itu. Kita fair play. Kita fair play. Jadi saya ini khawatirkan jangan-jangan ada fakta-fakta integritas lain selain daripada yang terbongkar di publik. Yang PJ Bupati Sorong ini jadi jangan ini hanya satu, ini hanya satu kasus. Kader PDIP ya. Entahlah itu mau kader PDIP atau tidak, yang pastinya fakta integritas ini menjadi bukti valid bahwa ada usaha memobilisasi perangkat negara untuk memenangkan kandidat tertentu, dan ini menjadi satu kasus dari berbagai kasus lainnya. Saya yakin sungguh ini kalau ditelusuri lebih dalam, banyak pejabat-pejabat
kepala daerah lain yang melakukan fakta integritas yang sama. Ini harus ditelusuri, jangan dianggap hal biasa. Saya juga ingin mengkritisi pernyataan Menko Polhukam ketika ditanya awak media soal tersebarnya fakta integritas ini. Beliau lalu mengatakan bahwa itu sejak bulan Agustus lalu. Ini bukan soal waktunya, tapi soal poin-poin yang disetujui dalam fakta integritas tersebut. Bagaimana di situ mencari dukungan memenangkan Ganjar sebagai calon presiden di atas 62%. Jadi sekarang sudah terbukti, rakyat harus tahu. Rakyat harus tahu siapa sebenarnya yang memainkan memobilisasi perangkat negara untuk memenangkan kandidat tertentu. Berarti pernyataan Ibu Mega dan juga Pak Hasto ini juga bertentangan dong kalau bukan bertentangan, tapi ya bisa saja itu pepatannya, bisa saja mereka pemainnya lalu mengkambing hitamkan orang lain. Artinya ini menggunakan asas praduga. Tapi secara intuisi politik, secara data, secara fakta, memang yang melakukan ini adalah teman-teman PDIP. Kan fakta integritasnya itu jelas. Iya, benar. Saya khawatirkan pejabat-pejabat daerah lain, baik itu pejabat gubernur, baik itu pejabat bupati yang ada tersebar di seluruh Indonesia, memiliki fakta integritas yang sama yang dilakukan oleh pejabat bupati Kabupaten Sorong. Ini harus ditelusuri. Bukan hanya pejabat bupati. Saya khawatirkan Pejabat gubernur. bukan hanya pejabat gubernur, saya khawatirkan perangkat penyelenggara juga melakukan fakta integritas yang sama. Bahwa siap memenangkan kandidat tertentu untuk menjadi perangkat penyelenggara di tingkat kabupaten kota maupun provinsi, baik itu KPU ataupun Bawaslu. Kita tidak bisa bisa munafik soal ini, karena perangkat penyelenggara itu adalah tempat di mana kecurangan itu bisa dengan mudah dimainkan. Tapi kemudian Abang bicara soal perangkat negara ini kan kita sudah ketahui bersama ya bahwa beberapa menteri di kabinet Pak Jokowi ini kan sudah secara terang-terangan mengambil sikap dukungan politik terhadap kandidat-kandidat tertentu. Kita ketahui bahwa mereka ini adalah menteri yang memang tugasnya untuk melayani publik ya, pelayanan terhadap masyarakat. Tetapi kemudian hari ini mereka sibuk, bahkan mereka ada sebagian masuk di dalam tim kampanye nasional kandidat-kandidat tertentu. Apa bedanya Bupati Sorong ini dengan menteri-menteri yang kemudian takutkan nanti mereka juga menyalahgunakan perangkat negara untuk memenangkan kandidat tertentu? Jadi perbedaan pertama mendasar, Bupati punya hak otonom, Dinda. Bupati punya hak otonom, punya daerah teritorial. Pejabat negara setingkat menteri tidak punya hak otonom. Nah, itu satu, itu perbedaannya. Tapi apapun alasannya, perangkat penyelenggara itu harus mampu menjaga netralitas dan keindependensiannya. Hari ini alhamdulillah kita di kubu Prabowo biasa banyak yang mundur diri. Siapa sahabat kita, kakanda kita Arif Rosid sebagai komisaris utama Bank Syariah Indonesia mundur diri. Komisaris PLN juga mundur diri, Budiman. Bukan PLN, Bang Budiman itu di Perhutani. Terus Bang Roslan sebagai Wakil Menteri BUMN mundur diri. Bang Juri Ardiantoro, Deputi 4 Kantor Staf Kepresidenan juga mundur diri. Artinya kita tidak menggunakan kapasitas, tidak menggunakan alat negara untuk memenangkan Prabowo Gibran. Sedangkan menteri itu kan bisa cuti di masa kampanye, itu bisa cuti untuk mengkampanyekan kandidat yang didukung. Tetapi dengan elegan ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa Prabowo dan Gibran fair play dalam menghadapi kompetisi ini. Akhirnya teman-teman yang ada di TKN yang memiliki jabatan struktural di negara ini, mereka mundur diri. Dan kemarin saya sempat lihat juga Menteri BUMN ya, itu Wakil Menteri BUMN mundur diri. Menteri BUMN itu secara tegas melarang para komisaris, anak buahnya jangan sampai terlibat dalam politik praktis, praktis ini. Bahkan di antara mereka banyak yang mundur diri. Iya, jadi saya juga
Maksud saya, apakah komisaris saja yang harus mengundurkan diri untuk ini, atau para menteri-menteri juga mesti harus mengundurkan diri? Menteri-menteri kan enggak berdasarkan artinya mereka hari ini kan sebagai menteri tugasnya untuk melayani rakyat, tetapi kan kalau di masa kampanye kan bisa cuti, dan pelaksana tugas yang melaksanakan tugas menteri, artinya itu sah-sah saja karena tidak akomodir oleh undang-undang. Tetapi kalau seseorang yang cuti artinya dia tidak memiliki kapasitas untuk mengintervensi lembaga yang dia pimpin, karena dia dalam masa cuti gitu. Tetapi kalau lebih elegannya adalah mundur diri. Jadi yang elegan di sini siapa? Teman-teman di kubu Amin kah? Teman-teman di kubu Ganjar Mahfud kah? Ataukah teman-teman di kubu Prabowo Gibran? Saya nggak lihat itu teman-teman di kubu Ganjar Pranowo yang ada beberapa komisaris di sana mundur diri. Nggak ada ya? Nggak ada. Ataupun teman-teman di pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin, bahkan ada yang jadi menteri nggak mundur diri. Itu artinya yang lebih elegan, yang lebih fair play dalam menghadapi kompetisi pilpres kan ini adalah pasangan Prabowo Gibran, tidak menggunakan kapasitasnya, tidak menggunakan alat negara untuk mengintervensi perangkat-perangkat negara memenangkan pasangan tertentu. Tapi kalau misalnya mereka bisa, itu bisa jadi tuh. Bisa saja kan kalau mereka mau betul-betul untuk menggunakan perangkat negara. Ya kan istilah cuti ya, kita cuti-cutian aja. Artinya bisa-bisa saja, tapi ini kita menunjukkan bahwa kita kesatria dalam makanya ini. Kita sebagai rakyat kaget juga dengan pernyataan Pak Hasto yang beredar di sosial media soal upaya kecurangan, upaya yang kemudian digunakan oleh orang-orang. Iya, itu udah elegan sekali. Coba nih, semoga ini sampai kedengaran di Mas Hasto dan Ibu Mega. Kalau memang elegan, fair play dalam berkompetisi, janganlah mengkritisi pemerintah dan kekuasaan. Karena sampai saat ini PDIP itu masih terdistribusi, ikut menikmati dan mengatur pemerintahan dan kekuasaan yang ada saat ini. Ya, kalau memang elegan, ya udah tarik menteri-menterinya, keluarlah dari koalisi ini. Kalau memang mau menjadi oposisi yang mengkritisi pemerintah, jangan kayak gini dong. Jangan mengkritisi tapi masih makan di sana. Masih nggak etis. Rakyat akan lihat, rakyat akan lihat siapa yang paling elegan, siapa yang paling fair play dalam kompetisi ini. Sebatas komisaris aja mundur diri kok. Kalau memang mau jadi oposisi, ya oposisi sejati dong. Jangan setengah hati, jangan menjadi domba berbulu macan. Nggak usah gitu. Jadi jangan memainkan isu apapun, memproduksi narasi-narasi black campaign terhadap kandidat tertentu, padahal praktik di lapangannya berbeda. Dan pernyataan-pernyataan itu kemudian membuat gaduh di kalangan masyarakat. Membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga KPU dan Bawaslu. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa KPU dan Bawaslu itu adalah lembaga independen yang bertugas untuk menyiapkan demokrasi ini. Artinya pemilihan ini berlangsung. Makanya itu Dinda, nggak usah ini. Misalnya pernyataan Ibu Mega soal itu, berarti Ibu Mega atau teman-teman dari PDIP Perjuangan tidak percaya dong dengan lembaga KPU yang sudah tugasnya untuk melaksanakan hajat demokrasi besok ini. Mereka ini kan itu saya bilang tadi, lempar batu sembunyi tangan, pukul tiang kena tembok. Ya mereka disindirlah dengan majas-majas seperti ini. Kan udah ada satu kasus yang saya sebutkan, fakta integritas yang tersebar di media sosial dari pejabat Bupati Sorong itu memenangkan pasangan Ganjar Pranowo, bukan Prabowo Subianto. Pasangan Ganjar Pranowo ini direkomendasikan siapa? PDIP. Lalu narasi soal mengkabiri hak konstitusi, terus ada pemilu curang, terus mengakomodir kekuasaan untuk memenangkan kandidat tertentu. Ini siapa yang memainkan? Itu masuk fitnah. Ini siapa yang memainkan? Makanya
Kalau mau jadi oposisi, ya oposisi benaran. Nah, seperti itu. Tariklah menteri-menterimu, coba berani enggak? Tarik menteri-menterimu, lalu menjadi oposisi, terus kita berkompetisi secara fair play. Jadi rakyat itu bingung, bukan hanya bingung, menjadi istilah Pak Presiden itu drakor, drama Korea. Mereka memainkan isu seakan bahwa Presiden akan memobilisasi kekuasaannya untuk memenangkan anaknya menjadi wakil presiden. Padahal sampai sekarang, sampai saat ini, tidak ada satu indikasi Presiden menggunakan kekuasaan untuk memenangkan anaknya sebagai presiden. Dan itu belum terlihat. Belum terlihat. Justru yang sudah terlihat di depan mata adalah teman-teman dari PDIP itu sendiri. Seperti itu, Dinda. Nah, maksudnya abang harus lebih tegas juga soal yang tadi. Artinya, apakah memang teman-teman di PDIP Perjuangan ini tidak secara serius percaya terhadap lembaga KPU, lembaga independen yang memang tugasnya untuk melaksanakan justru demokrasi ini? Mereka ini memainkan isu seperti ini biar rakyat itu menguasai pemilu, rakyat lebih fokus pengawasannya terhadap kandidat tertentu, biar ruang ini mereka isi dengan tindakan-tindakan kecurangan yang dimaksud. Jadi bukan berarti mereka nggak percaya, mereka pepatahnya itu lempar batu sembunyi tangan tadi. Mereka pelakunya, tetapi mereka seakan memainkan isu bahwa mereka jadi korban dalam persoalan ini. Seperti itu, Dinda. Drama Korea tadi ya. Iya, kata Pak Presiden itu drakor. Di sana ada KPU, ada Bawaslu yang memang tugasnya untuk mengawasi kan. Sudah, Dinda, kalau di lapangan, infrastruktur hukum untuk penyelenggaraan demokrasi di negara ini sudah lengkap. Sudah lengkap. Mulai dari regulasinya, mulai dari legislasinya, mulai sampai ke moralitinya itu udah disiapkan oleh negara. Jadi nggak ada lagi kurang. Justru perangkat-perangkat ini terbentuk di era kekuasaan Ibu Mega sebagai presiden. Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum dan lain sebagainya ini di era transisi kekuasaan Ibu Megawati. Jadi sudahlah, nggak usah lagi kita bawa-bawa persoalan-persoalan seperti ini. Mari kita berkompetisi secara fair play, kita adu gagasan, kita adu argumen, ya kan? Kita mencari simpati rakyat, lalu kita percayakan dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang etis, mengedepankan moralitas daripada ambisi untuk mencapai kekuasaan. Seperti itu. Oke, itu yang pertama, Bang. Yang kedua adalah seorang Bobi Nasution, wali kota Medan sekaligus anak mantu daripada Pak Jokowi, yang kemudian hari ini dipecat. Partai PDIP secara tegas memecat seorang Bobi Nasution karena dianggap melanggar aturan partai yang tidak taat kepada perintah partai. Partai hari ini kan dukungannya kepada capres lain, sedangkan Bobi Nasution secara terang-terangan mendeklarasikan dukungan politiknya terhadap Prabowo Gibran. Dan PDIP Perjuangan telah memecat seorang Bobi Nasution ini. Kira-kira bagaimana pandangan Abang soal itu? Sedangkan kayak misalnya Budiman Sujatmiko dipecat, ya kan? Gubernur Maluku dipecat karena dianggap tidak mengikuti perintah partai, ya kan? Tapi yang kemudian sangat berbeda itu dengan seorang Gibran. Gibran hari ini kan isunya dipecat atau mengembalikan KTA, tetapi yang terlihat di media kan belum ada. Ya, sikap Partai PDIP Perjuangan ini apakah dia takut sama Gibran, Pak? Ini atau gimana, Mbak? Justru nih, ini yang miris. PDIP ini partai berbasis ideologi, partai berbasis kader. PDIP ini sampai kapanpun dia tidak akan mati suri dalam ruang-ruang lingkup demokrasi. Silih berganti kadernya, punya jutaan pengikut. Jadi jangan sampai terkesan tebang pilih dalam kebijakan dan menegakkan aturan partai. Harusnya Gibran itu sebagai objek, sebagai pelaku utama dipecat dong. Jangan Bobinya dulu, Gibrannya dulu. Kalau Pak Jokowi nggak usah dipecat lah, maksudnya ya karena dia sebagai presiden, dia juga kader PDIP,
belum tentu dia mendukung anaknya. Ini soal nurani politik ini kan apa namanya? Soal pilihan ini bukan praktek-praktek nepotis ini kita hilangkan. Artinya lalu Gibran kan kader PDIP, Bobi kader PDIP, Bobi doang yang dipecat, Gibran enggak. Padahal Gibran pelaku utamanya. Berani nggak PDIP memecat Gibran? Berani nggak tuh Bang? Saya yakin sungguh mereka nggak berani itu. Banyak mikir itu. Narik kadernya aja dari kabinet aja nggak berani, apalagi memecat Gibran. Ngomong kosong itu. Jadi paling nggak etis ini PDIP ngomong soal apa namanya, penegakan konstitusi dan aturan partai, tapi ada indikasi nepotisme di sana. Ada kader-kader tertentu yang diistimewakan, ada kader-kader tertentu yang main copot-capit aja. Gitu. Gibran ini gabung ke PDIP tak sebanding nilai pengabdiannya dengan Budiman Sujatmiko. Artinya Budiman aja dipecat, kenapa Gibran nggak dipecat? Nah, itu satu. Artinya kita nggak ngomong urusan lain lah. Urusan ini adalah hak prerogatif mereka, hak prerogatif teman-teman di PDIP sendiri. Tapi kita lihat dari kacamata politik secara universal gitu. Jadi menurut saya harus PDIP punya sikap tegas. Biar rakyat itu percaya, biar rakyat itu lihat bahwa PDIP itu memang partai penjaga konstitusi seperti yang digembor-gemborkan saat ini. Itu harusnya Gibran itu dipecat duluan baru Bobi Nasution. Gibran udah pelakunya, Bobi hanya menyampaikan dukungan politiknya. Itu hak demokrasinya kok. Kalau memang melanggar ADART, emang Gibran nggak melanggar. Sudah pasti melanggar kan. Berarti PDIP tidak punya sikap yang tegas dalam persoalan ini. ADART aja dia nggak sendiri langgar kan? Iya. Makanya itu saya yakin mereka nggak berani pecat Gibran, apalagi menarik apa namanya, kader-kadernya dari kabinet. Jadi menjadi catatan ini, selama kader-kader masih ada dalam kekuasaan, ada dalam pemerintahan, tidak usahlah kritik pemerintah. Karena presiden itu bekerja secara organisatoris. Ada menteri-menteri, ada pejabat-pejabat kepala badan, kepala instansi, kepala apa namanya, perangkat-perangkat negara yang membantu presiden. Jadi mengkritisi presiden itu mengkritisi organisatoris yang dipimpin oleh presiden. Substansinya apa? Kalau soal pangan kan ada Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. Langsung aja. Ya langsung aja ke subjeknya. Ngapain semuanya harus ke presiden? Jadi kayak semacam makan sambil marah-marah begitu. Makan-makan sambil marah-marah. Iya, istilahnya itu memang bagian daripada kekuasaan, tapi selalu ribut soal kebijakan yang diambil oleh presiden. Presiden kan lucu. Aneh itu. Iya lucu. Jadi jangan jadi drakor lah. Orang Indonesia nggak cocok berdrama kayak Korea. Drama Indonesia ya paling laris dia horor lah. Jadi jangan sampai jadi kalau nggak bisa jadi kita nggak usah lah kalau jadi drakor. Minimal kalau kita mau berdrama ya jadi Hollywood aja lah. Yang agak ekstrim lah gitu. Iya, daripada berdrama kayak drama Korea ini, slow melo. Oh iya, jadi nggak usah lah gitu, Dinda. Sebaiknya teman-teman PDIP ini menunjukkan karakter sebagai partai kader, sebagai partai ideologis. Saya juga sebagai pecinta Soekarnois merasa miris. Soekarno itu punya integritas. Di penjara sampai mati pun dia tidak akan menghamba pada kekuasaan yang dianggap sebagai pelanggar konstitusi. Bagaimana sikap Soekarno memperjuangkan kemerdekaan ini? Bagaimana sikap Soekarno mempertahankan harga diri dan ideologinya? Itu harus dipraktek oleh teman-teman PDIP saat ini. Jangan jadi sontong. Gimana tuh sontong? Ya sontong itu kan kalau lihat cumi lah, cumi. Ya, kalau cumi itu kalau lihat sesuatu yang dianggap membahayakan, dia itu apa narik apa namanya itu umbul-umbulnya dia tuh yang iya, jadi dia bersembunyi di balik umbul-umbulnya. Jadi tidak usah lah kayak gitu, ataupun jadi macan berbulu domba dan lain lah. Harus punya sikap
konsisten bersama rakyat, sebagai partai ideologis, sebagai partai pejuang marhaini, sebagai partai pejuang pemikir, harus menunjukkan integritas itu ke rakyat bahwa inilah PDIP. Kalau memang PDIP bisa menunjukkan itu, saya yakin sungguh bahwa PDIP kalah pilpres menang pileg. Tetapi kalau PDIP berderakor seperti ini, kalah pilpres kalah pileg. Seperti itu, Dinda. Oke, baik Bang. Pesan-pesan terakhir untuk teman-teman Info Sosial terkait dengan isu pemilu curang dan juga Partai PDIP Perjuangan hari ini tidak mengambil sikap tegas untuk melakukan pemecatan terhadap kader Partai PDIP Perjuangan. Seperti seorang Gibran kan hari ini belum dipecat ya teman-teman. Nah, Bang, pesan-pesan untuk teman-teman followers, teman-teman Info Sosial yang kita banggakan. Yang terpenting di sini teman-teman harus catat bahwa partai-partai yang memproduksi narasi-narasi soal pemilu curang itu mereka bisa menjadi pelaku utamanya, karena mereka ingin mencari ruang di mana rakyat itu lebih fokus mengawasi kandidat tertentu, lalu lengah pengawasannya terhadap kandidat yang memainkan isu soal pemilu curang. Hari ini kita temukan fakta bahwa narasi soal pemilu curang itu dimainkan oleh teman-teman dari kandidat lain, bukan Prabowo Gibran, tapi justru praktek di lapangan yang kita temui adalah bagaimana orang-orang yang memberikan peringatan terhadap rakyat soal pemilu curang bahwa harus diawasi, ternyata faktanya berbeda dengan narasi yang mereka produksi. Faktanya adalah mereka lah yang menjadi aktor utama bagaimana memobilisasi perangkat negara untuk memenangkan kandidat tertentu. Yang kedua teman-teman, yang namanya partai dengan perjuangan ideologis, partai dengan regenerasi kader, sudah pasti memiliki integritas yang tinggi dalam memperjuangkan ideologi partai tersebut. Apabila partai yang punya regenerasi kader, punya ideologi, tetapi mencele-mencele, tidak serius dalam mengambil suatu keputusan, artinya partai itu tidak memiliki integritas. Harusnya partai memiliki perjuangan ideologis, harus menunjukkan kepada rakyat bahwa mereka konsisten memperjuangkan ideologi partainya, bukan tebang pilih dalam kebijakan penegakan konstitusi dan ADART di partainya itu sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Abang. Teman-teman, untuk konten kali ini, dan kita sudah sama-sama lewati beberapa menit yang lalu bersama dengan Abang dan kita, cara soal upaya pemilu curang, soal sikap tegas yang kemudian berani diambil oleh Partai PDIP Perjuangan untuk melakukan pemecatan terhadap seorang Gibran Rakabuming yang memang secara jelas adalah kader Partai PDIP Perjuangan hari ini, dan teman-teman sendiri akan menilai itu. Dan untuk konten kali ini kita akan kembali di konten-konten berikutnya dengan pembahasan-pembahasan yang hangat dan tentu akan berbeda. Bang, makasih Bang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.